Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya, sekarang masuk semua ya, jadi tidak ada yang sakit ya. Bapak lihat di sini semuanya sehat, semuanya bisa ke sekolah. Jadi nanti semoga seterusnya seperti ini. Kalian bisa hadir ke sekolah setiap hari ya, bisa berjumpa dengan Bapak ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Pak Arman untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Ya, Bapak. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda ya. Resti ya yang memimpin rekan-rekannya ya. Sudah ada? Sudah. Lagi rekan. Ya, siap teman-teman, kita mulai bernyanyi ya. Satu, dua, tiga. Indonesia dengan baju kami untuk negara Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap bangsa, menjadi tanggungan terhadap bangsa. Ya, sudah ya. Ya, terima kasih. Ya. Dari lagu itu diajarkan tentang pemudi-pemuda. Kalian itu adalah pemudi dan pemuda harapan bangsa ke depannya. Seperti apa bangsa ini akan dibawa, kalian adalah yang akan membawanya ke depannya. Seperti apa. Nah, sekarang yang masuk, semua masuk ya hari ini ya. Tidak ada yang tidak masuk. Sekarang coba, siapa yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Prisma, Pak. Prisma, Rina betul tentang Prisma. Coba, siapa lagi yang tahu Prisma itu apa? Bangun ruang, Pak. Bangun ruang yang seperti apa yang disebut Prisma? Ayo. Kayak itu tenda ya, Pak ya? Yang Tenda. segitiga Pak. Segitiga. Masa lupa? Prisma itu bangun ruang yang memiliki alas dan atapnya itu bentuknya sama, ya. Yang disebut bangun prisma itu kubus prisma bukan? Coba Bapak ingatkan lagi. Kubus prisma bukan? Prisma, Pak. Prisma. Sama. Iya. Terus balok prisma bukan? Prisma. Ya, balok itu prisma segi 4 namanya ya. Nah, kalau yang prisma segitiga itu namanya prisma segitiga. Jadi semua yang membangun ruang yang alas dan atapnya sama bentuknya itu disebut dengan prisma ya. Nah, hari ini juga kita akan belajar mengenai bangun prisma yang khusus lagi ya. Yang alas dan atapnya itu berbentuk lingkaran ya. Bangun prisma yang memiliki alas dan atap berbentuk lingkaran. Nah, ada yang tahu nggak namanya apa? Dem, Pak, dem. Wow. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, coba. Kan nggak tahu namanya, kalau Pak. namanya apa? Kan sudah di kelas 5 sudah tahu. Lupa, Pak. Apa? Wapi? tabung Pak ya. Ih, pinter ya. Tepuk tangan dulu untuk Wapi. Ya. Amrina ya bisa tabung ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur benda-benda yang berbentuk tabung
untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti eh, Ananda akan berdiskusi dengan kelompok untuk mengukur benda-benda yang sudah Bapak sediakan di depan ya. Sekarang belum ada bendanya, nanti Bapak tampilkan ya kalau kalian sudah mulai ya. Jadi nanti kalian secara berkelompok bekerja untuk mengukur benda-benda yang ada di depan ya, bendanya bentuknya tabung, mengukur diameter jari-jari dan tingginya ya, nanti untuk mengukur volumenya. Nah, sekarang coba perhatikan, Bapak punya gambar ya di sini, coba perhatikan. Ini ya, di sini Bapak akan ya bercerita dulu ya. Di sini Dodo memiliki warung ya. Warungnya itu menjual minyak. Minyaknya itu dimasukkan ke dalam drum ya. Drumnya, ini drum ya yang di depan ini. Drumnya memiliki diameter 84 cm dan tingginya 120 meter. Oh, sentimeter, bukan meter ya, sentimeter. Nah, dari drum ini nanti diisi oleh minyak. Isi minyak ini namanya apa? Ada yang tahu tidak? Volume, ya itu Anda bacaannya volume. Oh iya, volume tabung. Volume tabung ya, nanti akan mengisi volume tabung. Ada yang masih ingat tidak rumus volume tabung? Yang PR Pak. Iya, betul, PR. Mana aku lupa Pak. Apa ya PR kali apa ya? Coba. Rina. Kali R kali T, Pak. Apa? Iya. Bagaimana Resti? Ulang. Pi kali R kali T. Ya, Pi kali R kali T. Ya, siapa yang masih ingat? Pi itu apa? Yang 22/7 Pak. 22/7 atau? 3,14. Ya, 3,14. Kapan Pi 22/7 dipakai? Kalau R-nya kelipatan 7, Pak. Ya, jika jari-jarinya adalah kelipatan 7. Sekarang lihat drum ini. Drum ini memiliki diameter 84. Kelipatan 7 bukan? Iya, Pak. Ya, ini kelipatan 7 drum ini. Jadi fokusnya ke sini ya. Diameter atau jari-jari pada alasnya. Ya, jadi memiliki 84. Diameternya 84, berarti jari-jarinya berapa? 42. Ya, 42. Ih, palinter ya. Pada hebat-hebat ya di sini. Jari-jarinya adalah 42 ya, diameternya adalah 84. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter ya. Jangan sampai lupa ya. Nanti masukkan ke dalam rumus yang pi R kuadrat dikali T ya. Atau karena prisma itu rumusnya itu luas alas dikali tinggi ya. Semua bangun prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Tapi kenapa pi R kuadrat? Karena pi R kuadrat itu karena tabung memiliki alas yang berbentuk lingkaran, sedangkan rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Jadi sehingga rumusnya adalah pi R kuadrat dikali T dikali tinggi ya. Jangan sampai lupa ya. Iya, Pak. Nah, silakan sekarang duduk berkelompok ya. Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian ya, sesuai dengan kelompoknya. Dibagi menjadi 6 kelompok ya. Liani dengan Elin, Resti dengan Sarah, Nanda dengan Amrina, Rina dengan Rina, Jesse dengan Wahpi, dan Arman dengan Maulana ya. Silahkan duduknya berkelompok ya. Jadi Rina kuadrat dong Pak. Iya. Maulana Rina sini kuadrat. Maulana. Ya, Arman sama Maulana ya.
Nah, sekarang ini LKPD Bapak bagikan per kelompok ya. LKPD-nya kan kelompoknya berdua-berdua karena harus nanti Bapak di depan ada 6 benda yang akan kalian ukur. Nah, nanti setiap kelompok bergiliran. Sekarang misalkan Liani ada di benda pertama, Resti ada di benda kedua, nanti giliran ya terus berputar seperti itu ya. Sehingga nanti semuanya akan kebagian. Nah, yang berdua ini nanti silahkan untuk bergiliran juga. Yang satu mengukur, yang satu mencatat. Pada benda pertama, pada benda kedua, giliran siapa yang mengukur dan siapa yang mencatat ya. Nanti tulis nama bendanya apa, diameternya berapa, jari-jarinya berapa, dan tingginya berapa. Ini aja tulis dulu hasil pengukurannya dulu. Jangan dulu menghitung volume ya. Yang dihitung, yang diukur hanya ini saja. Ya, jangan dulu menghitung volumenya ya. Silakan ya di sini Bapak tampilkan barang-barang yang harus kalian ukurnya ya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengukur ya. Nanti siapa yang kebagian gelas terlebih dahulu, susu kaleng, silakan. Kelompok Liani di pertama, kelompok Resti di kedua, kelompok Nanda di ketiga, kelompok Rina di keempat, kelompok Jesse di kelima, dan Arman yang terakhir yang keenam. Berarti berputar ya dari yang pertama ke kedua, yang kedua ketiga. Silakan Bapak kasih waktu selama 10 menit cukup untuk mengukur benda-benda ini saja. Cukup, Pak. Ya, Cukup, silakan. Pak. Silakan lakukan pengukuran terlebih dahulu. Silakan yang mau ditanyakan boleh sambil kalian mengukur ya, jangan sampai tertukar antara diameter dan jari-jari. Sudah selesai anak-anak? Belum, Pak. Belum, Dikit silakan. lagi, Pak. Ya, silakan kalau belum. Mana ada kesulitan tidak? Ini Pak, Maulana nggak mau ngerjain Pak. Oh, Maulana nggak mau Aku kerja? ya nggak mau nanti Pak. di LKPD-nya namanya dilingkari ya. Nanti sama Bapak dikasih Iya nilainya Pak. berbeda. Ya, ini aku aja yang ngerjain Pak. Ya, bagus ya Arman ya. Sudah selesai ya. Waktunya sudah habis ya. Nah, bagaimana sudah mengukurnya? Sudah, Pak. Sudah diketahui diameternya sudah? Sudah. Sudah, Pak. Jari-jarinya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tingginya sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, silakan kalian duduk di bangku masing-masing ya. Silakan kalian duduk di duduk masih berkelompok ya, duduk di bangku masing-masing. Lalu di situ kan ada volume tabung, silakan kalian hitung volumenya ada berapa ya. Bukan ada berapa, volumenya mah satu, tapi volumenya berapa. Silakan ya kalian hitung, bekerja sama lagi secara berkelompok untuk menghitung volume bangun ruang tabung. Silakan mencari Aja. ya di Quadrat saja, terus boleh mencari dari buku atau dari internet mengenai menghitung volume tabung ini kalau belum kalian ketahui ya. Boleh sambil bertanya juga sama Bapak. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit ya. Sudah? Pak, boleh nanya nggak, Pak? Boleh, bagaimana? Lebih gampang mana, Pak? Langsung dikali 22 atau dikali berapa tadi, Pak? 3,14, Pak? Oh, gini. Lihat diameternya. Diameter dan jari-jarinya kelipatan 7 bukan. Oh, Jadi kamu harus, makanya Amrina harus dihafalkan perkaliannya, kata Bapak juga. Minimal untuk menghitung. Jadi perkalian 7 harus tahu ya. Jadi, sehingga kamu bisa menentukan mana yang menggunakan pi 22/7 dan mana yang menggunakan pi 3,14. Ya. Sok.
Tulis dulu perkalian di buku kamu. Tulis perkalian 7 biar kamu tahu, ya. Iya, Pak. Ya. Bantuin si Bu Nanda, Nanda, bantuin. Oh, Nanda mah. Bapak ini kalau misalnya diameternya 7 gimana, Pak? Diameternya 7. Kalau Berarti dibagi 2, 7 dibagi 2 bisa tidak? Kemarin kan kita sudah. Makanya kemarin saya kemarin nggak masuk, Pak. kamu mah kenapa sih sering nggak masuk? Udah masuk sering telat juga ya. Harus tepat waktu ya. Sarah, telat. Ya. Itu pada Jadi- jahat sih, tahu gitu beneran aku nggak masuk lagi. Gak mandi lagi, Pak. Nggak mandi? Oh iya, nggak apa-apa. Jangan dicium aja. Sarah, ya. 7 itu bisa dibagi 2. Kemarin kan sama Bapak sudah diajarkan mengenai pecahan desimal. Ya, nanti hasilnya 3,5. Nah, nanti 3,5 itu kelipatan 7 bukan? Bukan, Pak. Coba 3,5 bisa tidak dibagi 7? Bapak kok nanya saya sih? Kan saya nanya, karena saya nggak ngerti. Iya, coba ke rekan-rekan yang lain. 3,5 bisa tidak dibagi 7? Kayaknya Kemarin bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, karena kemarin sudah Bapak ajarkan 3,5 dibagi 7 berapa? 0,5 kalau nggak salah. 0,5. Iya, betul 0,5. Jadi menggunakan pi-nya berapa? Waduh, 22/7. Ya, 22/7. Ya, sok, silahkan. Aku masih lebih pintar dari Bu Sarah. Iya. Oh, ibu-ibu Sarah? sih dipanggilnya. Oh Karena iya, nanti maaf. harus lebih rajin lagi ya sekolahnya ya. Nggak mau apa, habis digituin. Iya, makanya biar nggak digituin, kamu harus lebih rajin lagi sekolahnya ya. Jangan taunya PBTS wae kira. Pitabung bukan PBTS. Dengerin tuh kata Wahpi ya. Tuh kan, saya dipojokin terus, ayo. Ya, Sarah sekelompok. Perasaan yang ngomong VBTS, Wafi, Sarah mah nggak bilang, berarti Wafi yang tahu VBTS. Udah, kembali lagi mengerjakan ya. Jangan ngomongin BTS ya. Sarah bekerja sama juga kan sekelompok sama Resti. Silakan bekerja sama aja dengan Resti ya. Kalau belum ada yang mengerti. So, mana lagi ada yang ditanyakan kembali? Gak paham, Pak. Nandanya paham. pintar. Oh iya, sok silahkan. Masih ada waktu ya, 3 menit lagi. Gimana? Sudah selesai? Sudah, 1 menit Pak. lagi, Pak. 1 menit lagi, Pak. Sudah habis waktunya. Bentar, Pak. 1 menit lagi, Pak. So, Bapak kasih waktunya benar ya, 1 menit ya. Iya, Pak. Tidak lebih. Sudah ya, Amrina sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Karena Amrina juga sudah, yang lain sudah? Kalau sudah, siapa yang mau presentasi ke depan? Memaparkan masing-masing kelompok presentasi ya. 1 kelompok, 1 benda. Tadi kan ada 6 benda ya. Kita presentasikan masing-masing kelompok itu 1 benda ya. Benda yang pertama itu tadi apa benda yang pertama? gelas. Gelas ya. Siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau presentasi? Aku, Hasil Pak. perhitungan. Iya, kelompok Elin ya. Ya. Kan tadi diameternya itu 6 cm, Pak. Jadi Ya. jari-jarinya itu 3 cm. Tingginya 20 cm. Jadi, untuk mencari volume itu, VR kuadrat kali tinggi yaitu 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 20. Jadi, hasilnya itu 565,2. Benar Oh nggak, Pak? iya, betul. Bagaimana yang lain? Betul tidak jawaban Elin? Betul, Pak. Betul ya. Tepuk tangan dulu, kasih aplaus untuk kelompok Elin. Ya, pintar ya, berarti sudah bisa ya. Nah, yang lain giliran ya, kelompok Elin sudah. Sekarang kelompok yang lain lagi ya, yang tampilnya karena
Elin sudah tadi. Nah, sekarang yang kedua itu gambarnya kaleng ya, silakan ya. Aku mau Kak sama Bu Sarah. Oh iya, silakan. Resti dan Sarah, silakan. Ya, jari-jarinya 7, Pak. 7, ya. Tingginya 10. Ya. Nah, volumenya 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Jadi hasilnya 100. Bentar Pak, ini coret-coret tadi Sarah Pak. Ya, nggak apa-apa kok. Jadi Jadi berapa? hasilnya 1540 Pak. Bagaimana yang lain? Rekan-rekan yang lain betul salah? 1540 1540 ya. Ya. Iya. Sama tidak? Sama. Sama. Ya, bagus ya. Beri oplos juga untuk Resti dan Sarah ya. Ini anak bapak ya, para linter geningnya. Ya, karena sudah ya di sini Bapak akan meluruskan hasil presentasi kalian ya. Jadi ingat ya, untuk rumusnya yaitu adalah pi r kuadrat dikali T ya, karena luas alas dikali tinggi. Alasnya yang berbentuk lingkaran, jadi pi r kuadrat ya, karena lingkaran. Jangan lupa ya, pi-nya itu 22/7 dan 3,14. Pi 22/7 digunakan ketika diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7 ya. Nah, sekarang ya, coba hari ini kita sudah belajar apa saja? Mengukur. Mengukur. Mengukur apa? Jari-jari. Jari-jari, Pak. Jari-jari. Terus Diameter. diameter tinggi. Yang diukur bendanya bentuknya apa? Tabung, Pak. Ya, benda-benda yang berbentuk tabung. Tadi ada benda apa saja? Gelas. Kaleng Kaleng susu. Celengan. Celengan. Botol. Botol. Banyaknya. Ada berapa tadi yang diukur? 6. Ya, ini pintar ya. Hebat-hebat di sini ya. Nah, kalau sudah ya, di sini Bapak kembali lagi ya, duduknya sendiri-sendiri. Ya. Kelompok Duduk, aja, silakan. Pak. Apa? Kelompok aja. Jangan. Sekarang mah duduk sendiri-sendiri. Ya, coba Bapak mau tes kalian. Masih ingat nggak pelajaran yang barusan? Masih bisa tidak? Ya, coba kita lihat ya. Di sini Bapak bagikan lagi ya soalnya. Kerjakan soal ini ya. Ada hanya 4 soal ya. Bapak bagi dulu ya. Nomor absen 1 sampai nomor absen 6. Kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Ya. Absen 7 sampai 9. Nanti mengukur dulu benda. Ada bendanya yang di depan ya. Nomor absen 10 sampai 12. Ukur benda yang keempat, yang satu lagi. Ya, nanti giliran ya. Siapa yang mengukur benda. Nanti kalau yang mengukur benda nomor 3 sudah, lanjut ke nomor 4, yang nomor 4 ke nomor 3. Nanti giliran ya waktunya. Bapak kasih waktu mau berapa lama waktunya? 1 jam, Pak. Jangan 1 jam, atuh nanti kelamaan itu. Ya, nanti kamu pulangnya telat. Nggak mau, nggak jadi, Pak. 15 menit aja lah. 15 menit 15 ya. ya. So, ya. Karena 15 menit silakan dikerjakan ya. Ini soalnya yang sudah Bapak dibagikan. Ini bendanya ya. Jangan lupa tulis nama bendanya ya. Lalu lakukan pengukuran pada benda-benda ini. Tidak boleh nyontek, tidak boleh bertanya ya sama Bapak ya. Ih, Pak, aku mau bertanya padahal. Jangan. Ukur sendiri ya. Sudah selesai?
Sudah, Pak. Sudah ya. Dikumpulin kemana, Pak? Bukan sebaris-sebaris ya. Nanti kita periksa sama-sama ya. Biar langsung bisa ketahuan nilainya kalian dapat nilai berapa ya. 100. Siap. Kita periksa dulu ya sama-sama ya. Nah, hari ini coba ada yang ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Tidak? Ada? Wah, kayaknya sih sudah, karena tadi sudah pada banyak nanya saat pengisian LKPD ya. Nah, sekarang coba Bapak mau bertanya. Ada nggak materi hari ini yang belum dipahami? Tidak, Pak. Tidak, Pak, tidak. Sudah paham semua? Paham, Pak. Paham. Senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena kita Seru, mengukur Pak, belajarnya. Ya, ngukur-ngukur benda. benda, Susu, Pak. aku minta susunya tadi, Pak. Oh, minta susu ya? Iya. Mau susu kaleng? Ya, nanti ya Bapak kasih susu kaleng ya. Kalau ada nggak yang tidak disenangi dari pembelajaran hari ini? Saya nggak senangnya sama Arman, Pak. Pakai Kenapa? kalkulator. Ya. Enggak, Resti Berarti- itu fitnah. Iya tuh. Mau Berarti Lana ribut harus- terus, Pak. Harus diingatkan lagi ya rekan-rekannya, nanti saling mengingatkan ya kalau tidak boleh memakai kalkulator ya. Nanti saling mengingatkan. Karena Bapak juga tidak mungkin harus memperhatikan kalian semua. Jadi nanti saling mengingatkan aja siapa yang masih salah, nanti kalian laporkan ke Bapak, nanti Bapak yang menegurnya ya. Jangan kalian yang menegurnya ya, kalian melaporkan saja ke Bapak ya seperti apa ya. Nah, untuk kedepannya belajar dengan Bapak, ada tidak yang harus diperbaiki oleh Bapak? Misalnya Pak, suara Bapak terlalu keras. Keras tidak suara Bapak? Cukup, Pak. Cukup, ya. Kalau begitu berarti Bapak sudah bagus ya ngajarnya, gitu ya. Karena sudah tidak ada yang mengomentari apa yang kalian, yang Bapak ajarkan kepada kalian ya. Sebelum pulang, ya sekarang kita nyanyi lagi. Nyanyi lagu apa ya? Tahu nggak? Biasanya kalau kita sebelum pulang nyanyi lagu apa sih? Sayonara ya, Pak? Sayonara, Pak. Bukan, masa Hari lupa. sudah siang. Bukan. Lagu daerah, Rehan baik. Lagu daerah. Ya. Setiap kita mau pulang sekolah, kita biasakan untuk menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah itu apa sih? Tahu nggak? Cokecang. Oke, Cang dari daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, lagu daerah itu banyak tidak di Indonesia? Banyak, Pak. Banyak ya. Hampir setiap wilayah di Indonesia itu memiliki lagu daerahnya masing-masing. Nah, kemarin kita sudah nyanyi lagu Si Patokaan. Sekarang kita nyanyi lagu Yamko Rame Yamko ya. Dari mana itu? Siapa yang tahu? Dari Papua ya. Ada yang mau mimpin nggak? Yang tahu lagunya siapa? Maulana. Tahu Maulana. Oh, Maulana, silakan Ya, Maulana. Maulana. Ayo cepat Maulana. Ya, Maulana mah tidur terus ya. Iya, Pak. Ya, Dari tadi juga ganggu mulu, Pak. ya Maulana ya. Kita nyanyi lagu Yamko Rame Yamko ya.
Sudah ya. Nah, sebelum pulang, kita biasanya apa dulu? Ya, silahkan beres-beres dulu. Buku-bukunya, barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya di sekolah ya. Nah, nanti takutnya diambil sama kelas yang lain. Sekarang apa lagi setelah beres-beres sebelum pulang? Berdoa ya. Siapa sekarang yang pimpin? Tadi Arman sudah pimpin. Sekarang siapa yang pimpin? Ya, Maulana. Ya, silakan Maulana pimpin doa. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Maulana. Nah, silakan. Oh iya, lupa. Lupa, Bapak belum ngasih itu hasil evaluasinya tadi lupa belum diumumkan ya. Alhamdulillah nilainya pada bagus-bagus ya. Yang masih kurang Wahfi ya 28 sama Sarah 38 ya. Itu silakan ukur benda-benda di rumah yang berbentuk tabung lalu hitung volumenya ya. Untuk yang lain silakan membuat bangun ruang tabung ya menggunakan dari karton ya, silakan ya. Ucapkan salam untuk orang tua kalian di rumah ya. Silakan boleh pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Biola salim lah. Sudah Bu, Bayu sudah selesai. Oke, Pak Dera sudah beres ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau mengomentari dulu latihan mengajar ya? Latihan mengajar atau peer teaching-nya Pak Dera? Sudah bagus Bu, sudah terurut, kayaknya sudah sesuai dengan RPP, udah Sambil baca RPP-nya ya Pak Dera. Iya. Itu baru dilipat RPP-nya. Iya kelihatan. Ada yang kelupaan nggak tadi Pak Dera? Gimana? Kita like biar langsung dikomentari. Di-mute Pak, itu di-mute Pak. Ya, unmute Pak. Pengayaan dan remedialnya lupa sampaikan baru setelah berdoa karena di RPP tidak ada menyampaikan itu ya. Jadi ya lupa. Di awal-awal ada yang kelewat nggak? Tujuan. Ada. Tujuan tadi sudah? Tujuan udah disebutkan Pak Dera, Langkah-langkah. cuma memang sedikit. Karena emang tujuannya hanya mengukur benda-benda untuk memecahkan masalah saja. Ya benar, udah tadi kalau tujuan yang ke Bu Nanda Ayu kemarin. Langkah-langkah sudah Bu, kita diskusi berkelompok, kita mengukur benda-benda, tadi udah disampaikan sama saya. Satu hari ini kegiatannya ini gitu ya. Ya, sudah. Ada lagi nggak yang ketinggalan? Kehadiran siswa ya Bu. Hadir semua kan? Hadir semua udah. tadi Pak Dera. Tadi kan kelihatan hadir semua. Nggak ada lagi yang kelewat ya? Nggak apa-apa ya, sambil nanti peer teaching, sambil punya catatan kecil, nanti Bapak Ibu boleh berkomentar, kita berdiskusi apa kekurangannya dari peserta yang tampil begitu ya. Kalau di catatan saya, Pak Dera ya sudah bagus, jadi peer teaching itu kan ada dua penilaiannya ya, dari kepribadian dan dari penyampaian kegiatan pembelajaran gitu ya. Dari kepribadiannya, wajahnya ceria, sudah memberikan perhatian kepada siswa, keserasian berbusana juga udah bagus ya, kelihatan meskipun peer teaching karena kameranya dari jauh, jadi kelihatannya baju Pak Dera bagus, rapi gitu ya. Karena kan seorang guru itu di depan itu seperti artis ya. Kadang peserta didik itu melirik dari atas sampai ke bawah gitu ya. Dan selalu memperhatikan sedetil mungkin penampilan Bapak Ibu gurunya ya. Jadi nanti peer teaching yang praktek pembelajaran yang asli ya. Kalau ini peer teaching baru latihan, keserasian berbusana juga itu ada penilaiannya. Nah, keserasian berbusananya bagus meskipun peer teaching kelihatan ya. Kemudian memberikan inspirasi dan motivasi peserta didik, berwibawa,
perilaku yang disegani, tenang ya, nggak gerasak gerusuk gitu ya. Kemudian adil, objektif ya, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu ya. Terus tegas juga memberikan tanggapan, kalau ada yang keliru-keliru itu dibetulkan ya, diberikan tanggapan gitu oleh guru. Ekspresi juga ya, kelihatan antusias, membantu peserta didik yang kesulitan dalam belajar gitu ya. Ramah juga, bugar juga ya, sehat, karena guru itu kalau mengajar harus bugar ya, jangan sakit, loyo, lemes gitu, enggak aja, harus ceria gitu ya, bugar gitu ya, sehat jasmani dan rohani ya. Nah itu dari segi kepribadian, dari segi penyampaian KBM sudah komplit ya, sudah tidak ada yang terlewat. Memanfaatkan media berbasis TIK, sumber belajar bervariasi, cuma tidak ada ini ya yang menggunakan ice breaking ya. Nyanyi itu termasuk ice breaking bukan? Soalnya di itunya tuh ada menggunakan ice breaking melalui platform online gitu ya. Kalau kemarin kan Bu Nanda Ayu contohnya pakai Quizzes ya. Gitu. Jadi ada ice breaking yang melalui platform online gitu. Jadi itu berbasis TIK juga kan ya. Seperti itu catatan dari saya, Pak Dera. Selebihnya udah bagus, udah good job ya. GOODJOB. Good job. Good job buat Pak Dera.